Halo semua, hari ini saya akan membahas tentang konsep ekonomi pada masa dinasti Utsmaniyah. Dinasti Utsmaniyah adalah salah satu kekaisaran besar yang terdiri selama lebih dari 600 tahun dari abad ke-14 hingga awal abad ke-20. Ekonomi menjadi salah satu kunci keberhasilan mereka dalam mempertahankan kekuasaan, terutama karena mereka menguasai jalur perdagangan penting antara Eropa dan Asia. Mari kita lihat bagaimana ekonomi mereka bekerja. Ekonomi Utsmaniyah pada dasarnya berbasis pertanian, perdagangan, dan sistem pajak. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, pedagang lokal, dan pengrajin. Pemerintah memiliki peran besar dalam mengatur pasar dan distribusi sumber daya, memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi, dan menjaga stabilitas ekonomi. Baik, kita masuk di sistem pajak, yaitu pada masa dinasti Utsmaniyah, pajak sangat terstruktur. Terdapat beberapa jenis pajak. Yang pertama itu zakat dan qarz, yaitu pajak atas tanah dan hasil pertanian. Jizyah, pajak yang dikenakan kepada non-muslim. Pajak perdagangan dan cukai untuk barang-barang yang diperdagangkan. Pajak ini digunakan untuk membiayai militer, administrasi negara, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan kanal. Baik, masuk bagian ketiga yaitu pertanian dan timar. Sektor pertanian adalah tulang punggung ekonomi Utsmaniyah. Mereka menggunakan sistem timar di mana tanah diberikan kepada pejabat militer atau sebagai imbalan atas pelayanan militer. Petani membayar pajak kepada sipahi yang kemudian diteruskan ke pemerintahan pusat. Sistem ini menjaga produktivitas pertanian sekaligus membiayai kekuatan militer. Baik, kita masuk bagian keempatnya yaitu perdagangan. Perdagangan menjadi elemen penting dalam ekonomi Utsmaniyah karena posisi geografis mereka yang strategis. Kekaisaran ini menguasai jalur perdagangan antara Eropa dan Asia, khususnya untuk rempah-rempah, tekstil, dan logam mulia. Pemerintah juga mengatur harga, kualitas barang, dan izin perdagangan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan memastikan pendapatan negara tetap lancar. Baik, untuk bagian kelima yaitu mata uang dan wakaf. Dinasti Utsmaniyah menggunakan mata uang resmi seperti akse berbahan perak dan altin berbahan emas. Walaupun bank modern belum ada, masyarakat menggunakan money lender atau sistem kredit sederhana. Baik, kita masuk dari segi kemundurannya, yang mana kemunduran ekonomi pada masa dinasti Utsmaniyah. Baik, kita masuk setelah berabad-abad berjaya, pada abad ke-17 hingga ke-19, dinasti Utsmaniyah mulai mengalami kemunduran ekonomi yang sangat signifikan. Kemunduran ini disebabkan oleh beberapa faktor besar yang saling berkaitan. Pertama, yaitu munculnya jalur perdagangan laut baru oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Sebelum itu, Utsmaniyah menguasai jalur dagang darat antara Eropa dan Asia. Tetapi setelah ditemukannya jalur laut ke India dan Nusantara, banyak pedagang Eropa tidak lagi melewati wilayah Utsmaniyah. Hal ini membuat pemasukan negara menurun drastis. Kedua, yaitu terjadinya ketertinggalan teknologi dan industri. Ketika Eropa memasuki revolusi industri, Utsmaniyah tetap bertumbuh pada pertanian tradisional dan sistem ekonomi lama. Produk-produk Eropa yang murah dan massal membanjiri pasar, membuat industri lokal tidak mampu bersaing. Akibatnya ekonomi domestik Utsmaniyah melemah. Ketiga, sistem timah yang menjadi fondasi pertanian rusak. Banyak prajurit sipahi tidak lagi mampu merawat tanah atau memungut pajak dengan baik. Tanah-tanah pertanian menurun produktivitasnya dan negara kehilangan sumber pendapatan ulama. Keempat, pemerintah Utsmaniyah semakin bergantung pada utang luar negeri, terutama kepada bank-bank Eropa. Awalnya untuk pembiayaan militer dan modernisasi, tetapi lama-kelamaan utang membengkak dan bunga tidak mampu dibayar.
Pada akhirnya, Eropa membentuk lembaga kontrol keuangan bernama Ottoman Public Debt Administration yang secara tidak langsung mengambil alih ekonomi Utsmania. Kelima, yaitu terjadinya korupsi dan lemahnya administrasi. Pajak tidak terkumpul dengan efektif karena banyak pejabat daerah melakukan penyalahgunaan wewenang. Kekuatan militer melemah dan keamanan jalur perdagangan terganggu. Selain itu, terjadi ketidakstabilan politik, pemberontakan daerah, dan perkepanjangan seperti Perang Rusia-Utsmania. Semua perang itu menguras anggaran negara, mempercepat kemunduran ekonomi. Secara keseluruhan, kombinasi antara perubahan global, ketertinggalan teknologi, kerusakan sistem pertanian, pengelolaan keuangan yang buruk, serta tekanan politik dari Eropa menyebabkan Utsmania masuk ke fase kemunduran ekonomi, hingga akhirnya bubar pada tahun 1922.